Halo guys, jumpa lagi sama Mimin kesayangan kita, tentunya di channel Movie Klonal. Hari ini Mimin bakal bawain cerita Tomb of Fallen Gods season 2-nya. Mengingatkan kembali di season pertama, film Tomb of Fallen Gods ini bercerita pada ribuan tahun yang lalu. Chenan hanyalah orang biasa, keterampilan warisannya tidak meningkat malah semakin mundur. Juga mengecewakan orang yang paling dia cintai. Dan ribuan tahun yang lalu era Dewa dan Iblis sirna, dan hanya dia Chenan yang bangkit dari kematian. Hingga monster tua penjaga perpustakaan Istana Dongju memberitahunya untuk pergi ke kota Xiou, kota kebebasan. Di sana akan ada jawaban yang dia inginkan. Oke dah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita gas videonya. Let's go. Bertempat di makam iblis dan dewa, di sana terlihat Chenan sedang berjalan sendirian. Tak lama setelah dia berjalan, dia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang menabur bunga di makam tersebut. Lalu dia menanyakan tentang siapa sebenarnya dirinya kepada kakek tua. Kemudian kakek tua itu mengatakan jika dirinya yaitu Chenan harus menemukan dan mencari jawabannya sendiri. Saat ini dia kembali ke dunia nyatanya. Sekarang dia sedang melakukan perjalanan untuk ke kota kebebasan, yaitu kota Xiou. Dia melakukan perjalanan dengan Cuyu dan juga Dongdong serta naga terbangnya Aofeng. Di saat mereka sampai di perbatasan barat kota Dongju, mereka melewati alam yang gelap. Di sana terlihat ada seekor monster cacing. Monster itu mencium aroma darah dewa. Lalu monster itu langsung menyerang Chenan dan teman-temannya. Ternyata cacing itu memakai sisa tubuh Dewa Iblis untuk menyerang Chenan dan rombongannya. Singkat cerita, Chenan berhasil membunuh monster itu dengan busur Houyi. Bertempat di ruang rahasia istana kerajaan Baiyue, saat ini terlihat seseorang yang mengenakan tudung berjalan dengan sangat cepat. Kini dia memberikan laporan kepada tetuanya. Di sana dia mengatakan jika mereka sudah tiba. Lalu secara tiba-tiba tetuanya yang terlihat seperti monster akar pohon itu membunuh anak buahnya yang memberikan informasi tadi. Tidak disangka yang menjadi monster akar pohon itu ternyata Renjian. Di sisi lain saat ini Chenan dan teman-temannya telah sampai di gurun kematian. Di sana mereka telah ditunggu oleh monster wanita yang siap menyerangnya. Tidak menunggu waktu lama, Aofeng yang dia incar sehingga kini Aofeng tewas karena luka yang sangat fatal. Setelah menerima penghormatan kepada Aofeng,
Kini mereka bertiga menuju desa terdekat untuk mencari makanan dan juga penginapan. Namun sesampainya di sana mereka tidak menemukan satu orang pun penduduk desa tersebut. Tidak menunggu waktu lama, kini mereka bertiga sedang diserang oleh monster wanita, dan Cuyu saat ini terhipnotis dan menjadi sanderanya. Kini Chenan dan Dongdong sedang berusaha melawan serangan dari monster wanita itu. Setelah beberapa kali bisa menahan serangan dari monster-monster itu, kini Chenan merasa kewalahan dengan senjata yang diluncurkan oleh monster wanita, yaitu panah pemburu naga. Dengan terkena panah itu, Chenan terpental hingga dia bertemu dengan Cuyu yang sedang disekap. Berkat esensi dari Ao Feng, saat ini Chenan dan Dongdong sedang berupaya untuk menyerang asal kekuatan dari monster wanita. Bisa dikatakan saat ini monster wanita itu sudah kalah bertarung dengan Chenan. Kemudian pemimpinnya menginstruksikan agar lain kali yang menyerang Chenan kakak keduanya. 刚开始呢。我承认是我玩过头了。不，是我失算了。 Saat ini mereka bertiga sedang meneruskan perjalanan dengan menggunakan kereta kuda. Mereka bertiga saat ini sudah sampai di kota Wang Yue. Di kota Wang Yue terlihat sangat ramai. Mereka ingin segera mungkin untuk memesan penginapan. Sesaat kemudian mereka dihampiri oleh seseorang. Dia memperkenalkan diri, ternyata dia adalah tentara bayaran dan sudah mengamati gerak-gerik Chenan dan dua temannya. Kini tentara bayaran itu menawarkan jasanya, dia akan mengantar mereka bertiga ke kota Zhou. Namun Chenan mengajukan beberapa syarat kepada tentara bayaran itu, dan kini mereka berdua pun sudah terjadi kesepakatan. Saat ini rombongan sudah memasuki Gunung Siwan. Setelah memasuki desa berikutnya, Chenan dan rombongannya akan menyewa penginapan. Namun setelah mereka sampai di penginapan terjadi kesalahpahaman yang disebabkan oleh Tuan Putri Cuyu. Tuan Putri Cuyu berusaha untuk mengambil paksa kamar tingkat 1 yang sudah dipesan oleh seseorang. Yang memesan kamar itu adalah Nona Mengkeer dari sekte Tantai. Nona Mengkeer ini visualnya sangat anggun dan cantik sekali. Sedikit mirip dengan kekasih lama Chenan yaitu Nona Nanxin. Membuat orang-orang yang ada di sana termasuk Chenan terpukau dengan kecantikan dan keanggunan Nona Mengkeer. Karena Cuyu sedang tidak enak hati dan sedikit cemburu, kini dia berlari ke dalam hutan untuk menenangkan diri.姑娘，这不是钱的事儿。你们都袖手旁观是吧？喂，哇！ Namun hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Kini dia dihampiri oleh monster serigala yang siap memangsanya. Tidak menunggu waktu lama, seekor harimau juga datang. Namun kali ini harimau itu menyerang dan menyantap serigala. Kini Cuyu bisa terselamatkan, dia lalu ditarik oleh tentara bayaran. Tentara bayaran itu mencoba untuk menyerang monster harimau. Tidak lupa dia juga segera memberikan sinyal kepada Chenan. Lalu Chenan pun menemukan mereka berdua dan segera menyerang harimau itu. Akan tetapi harimau itu tidak mudah untuk dikalahkan. Sekarang harimau itu telah berevolusi dengan munculnya tanduk dan sayap. Karena terlalu kuatnya serangan harimau itu, sehingga bisa dirasakan dan didengar oleh penghuni penginapan. Kemudian Nona Mengkeer memutuskan untuk menuju hutan, membantu menenangkan harimau yang sudah berevolusi itu. Namun hal itu tidak berhasil, kini dia mulai menyerang monster harimau bersayap. Dengan kerjasama Nona Meng dan Chenan, akhirnya harimau itu bisa dikalahkan. Namun di saat Nona Meng ingin menghabisi harimau itu, tiba-tiba Cuyu menghalanginya.
Cuyu tidak ingin harimau itu mati, sehingga Cuyu pun dimarahi oleh Chenan karena melakukan hal yang berbahaya. Lagi-lagi Cuyu sudah merepotkan dan menggagalkan niat Nona Meng untuk menghabisi monster harimau itu. Kali ini Cuyu berhasil, Nona Meng tidak jadi membunuh harimau itu. Lalu harimau itu menjadi binatang imut yang menjadi peliharaan Cuyu dan harimau itu diberi nama Xiaoyu. Kini mereka semua kembali ke penginapan, kemudian Nona Meng ingin memberikan kamar kelas satunya kepada Cuyu sebagai hadiah. Saat ini terlihat rombongan Chenan sudah memasuki kota Ziyou. Itu membuat mereka menjadi senang. Kota Ziyou terlihat sangat indah dan di sana terdapat Akademi Shenlan. Akademi Shenlan merupakan akademi paling bergengsi di benua Tianyuan. Banyak sekali praktisi terkenal di benua berasal dari Akademi Shenlan. Bukan hanya praktisi bela diri dan kultivasi, di sana juga ada semacam master penyihir dan kesatria naga. Mereka semua bisa belajar di Akademi Shenlan. Kabarnya ada banyak kesatria kuno yang tersembunyi di akademi itu. Kemudian Chenan teringat kembali kata-kata monster tua penjaga perpustakaan bahwa di kota Ziyou memiliki jawaban yang dia inginkan. Jawaban yang dia inginkan pasti terkait dengan Akademi Shenlan. Kini mereka semua pun langsung menuju Akademi Shenlan untuk mendaftar. Tak lupa pemimpin tentara pun ingin diajak untuk mendaftar. Karena itu adalah keinginannya sedari kecil. Karena tidak tega, Cuyu dan Chenan pun membawanya untuk mendaftar di Akademi Shenlan. Sesaat setelah memasuki Akademi Shenlan, sampailah mereka di arena tempat pengujian ruang ilusi. Di tempat itu terlihat begitu seram, tak lama kemudian mereka bertiga disambut oleh 3 makhluk aneh. Kemudian makhluk aneh itu memberikan petunjuk bagi mereka bertiga. Mereka bertiga atau para peserta harus mengandalkan kekuatan sendiri untuk melewati ujian. Kemudian mereka yang berhasil melewati portal dan memasuki halaman maka berhasil mendaftar ke Akademi Shenlan. Saat ini Cuyu yang pertama maju untuk memecahkan ujian ilusi itu. Namun ujian itu memang tidak mudah. Cuyu sempat terjebak dalam lingkaran air sehingga dia tidak bisa dapat bernapas. Untungnya ada Chenan yang menyelamatkannya. Kini mereka bertiga sangat berhati-hati dalam bertindak. Mereka bertiga tidak mau gegabah lagi. Lalu kini mereka mengevaluasi tempat ujian kekuatan ilusi itu. Sebagai bahan ujian, mereka mengorbankan tentara bayaran dengan kesepakatan bahwa Chenan akan memastikan tentara bayaran itu masuk ke akademi. Cara itu membuahkan hasil. Kini mereka bertiga sudah menemukan mata formasi yang mereka cari. Namun ternyata ujian mereka masih belum berakhir. Ternyata mata formasi itu dijaga oleh iblis. Kini iblis itu menyerang mereka bertiga di saat Chenan akan menggunakan busur ilahi. Kemudian ada peringatan dari akademi jika di dalam ujian tidak boleh menggunakan senjata ilahi. Kini mereka bertiga bersatu untuk menyerang iblis itu menggunakan senjata seadanya. Usaha mereka pun membuahkan hasil. Saat ini terlihat para peserta termasuk mereka bertiga memasuki lapangan Akademi Shenlan. Kini para peserta yang berkumpul di lapangan akademi adalah peserta yang lulus ujian. Lalu mereka diajak ke aula pendaftaran. Di sana mereka bertemu dengan senior Kai Wen dan dia adalah pengawas yang ditunjuk oleh wakil presiden Zuo. Senior itu terlihat sangat jumawa sekali dan dia ingin menguji peserta secara pribadi.
Kemudian Cuyu yang menawarkan diri untuk melawan senior Jumawa itu, saat ini terlihat mereka berdua saling serang. 黄毛小白脸，你离开原地了，赶紧道歉！ Saat ini terlihat Cuyu sedang berdebat dengan para senior dan juga cucu Presiden Zuo. Karena debat yang tiada akhir, lalu Chenan mengambil inisiatif dengan mengajukan negosiasi kepada cucu presiden. Akhirnya cucu presiden dapat melunak dan menyetujui untuk bernegosiasi. Kesepakatannya Cuyu meminta bertarung 1 lawan 1, dan jika Chenan yang memenangkan pertandingan itu, maka senior Kai Wen yang akan meminta maaf kepada Cuyu. Kesepakatan itu pun telah disetujui oleh kedua belah pihak. Kini pertandingan itu dimulai. Tetapi ada hal di luar dugaan yang terjadi. Senior Kai Wen kehilangan kendali saat mengeluarkan kekuatan ilahinya. Dan hal itu membuat suasana lapangan akademi menjadi kacau. Melihat senior Kai Wen yang kehilangan kendali, Chenan kemudian membantunya dengan mengeluarkan busur ilahinya. Namun hal itu pun belum membuahkan hasil. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang dan mengendalikan kekuatan senior Kai Wen. Dia adalah senior besar, kemudian cucu presiden segera memberi hormat kepada senior besar. Lalu senior besar yang bernama Leng Feng memberikan teguran keras kepada senior Kai Wen. Karena kelalaiannya menggunakan kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, bisa membahayakan diri dan orang lain. Tak lupa senior besar pun menegur Chenan dan berkata jika Chenan adalah orang yang menghebohkan kerajaan Dongchu akhir-akhir ini. Senior Leng Feng juga mengatakan jika busur Houyi tidak mungkin meleset. Senior juga mengevaluasi apa yang barusan Chenan lakukan. Ternyata Chenan menembak tongkatnya Kai Wen dulu untuk menyelamatkan nyawanya. Di sana senior Leng Feng mengatakan jika Kai Wen akan mendapatkan hukuman dari dekan. Chenan juga tak luput dari teguran senior Leng Feng. Senior mengatakan mereka bertiga datang untuk bertarung apa datang untuk mendaftar menjadi murid akademi. Lalu Cuyu pun menyela pembicaraan senior Leng Feng. Di sana Cuyu membela diri dan mengatakan jika semua yang terjadi saat ini disebabkan oleh senior Kai Wen. Cuyu mengatakan jika senior Kai Wen sudah menindas dan bertindak semaunya. Cuyu masih membahas siapa yang menang dalam pertandingan ini. Kini dia menuntut senior Kai Wen untuk meminta maaf. Karena Cuyu yakin pihaknya kali ini sudah memenangkan pertandingan. Tanpa diduga dengan sifat bijaksana dan rendah hatinya, kini senior besar Leng Feng yang meminta maaf kepada tamu yang ada di lapangan akademi. Saat ini mereka belum beruntung karena dekan akademi baru mengumumkan jika penerimaan murid baru diundur. Lalu ketika mereka akan pergi meninggalkan akademi, tiba-tiba senior Leng Feng memberikan petunjuk di hutan dekat akademi ada sebuah reruntuhan kuno. Menurut legenda, itu adalah tempat dua dewa bertarung sampai gugur. Awalnya semua itu hanyalah mitos, tapi akhir-akhir ini seseorang menemukan tulang dewa di sana. Karena hal itulah akademi menahan informasi itu karena ingin menemukan lebih banyak sisa dewa. Tanggal 15 jika mereka bisa menemukan tulang itu, maka senior besar akan memastikan mereka akan diterima di akademi. 由于此地可能混入了破灭道的奸细，走吧走吧，这破学院不去也罢。 希望你们的运气比今天能够好些。传说是两位神明交手陨落的地方，那岂不是要引起全天下人的争夺？我将亲自禀明院长，收你们入院。 深战一境，神谷。 Bertempat di dalam akademi, tepatnya di kediaman presiden akademi. Di sana terlihat presiden sedang bersantai menikmati malam dengan cucunya. Terlihat cucu dekan Dongfang sedang memijatnya dan mereka berdua juga melakukan perbincangan ringan. Diketahui jika dekan Dongfang mempertanyakan tentang keributan yang terjadi hari ini di halaman akademi.
Lalu cucu perempuannya yang bernama Feng Huang mengatakan jika yang terjadi hari ini hanya masalah kecil dan sudah diselesaikan oleh senior Leng Fang. Lalu Dekan Dongfang menjadi lebih tenang karena beliau tidak ingin jika nantinya tamunya yaitu sekte Tantai datang ke akademinya lalu melihat hal konyol seperti itu lagi. Tak lama kemudian datanglah Nona Meng KR dari sekte Tantai. Dia langsung menghadap dan memberi hormat kepada Dekan Dongfeng. Di sini diketahui jika Meng KR adalah perwakilan dari pertukaran murid akademi. Lalu tak lupa Nona Meng menyampaikan pesan dan titipan dari gurunya untuk Dekan Dongfang. Titipan dari guru Nona Meng ternyata nektar lebah puncak Gio 1000 tahun. Dan itu adalah barang yang sangatlah langka dan berharga. Kemudian Dekan Dongfang pun seakan sudah mengerti. Beliau berkata kepada Nona Meng, jika ada permintaan Dekan menyuruh untuk mengatakannya. Nona Meng pun tanpa sungkan langsung menyampaikan permintaannya. Dia bermaksud untuk meminjam buku-buku kuno dari perpustakaan akademi. Dan itu atas perintah gurunya. Dengan tujuan untuk mengembalikan metode rahasia sekte Tantai yang hilang. Namun sebelum berangkat, guru Nona Meng menyuruhnya untuk tetap mematuhi aturan akademi dan diperlakukan sama dengan murid lainnya. Kemudian Dekan Dongfang mengatakan jika menurut aturan akademi, jika akan meminjam buku-buku kuno maka harus memiliki poin kontribusi. Lalu Nona Feng Huang berniat akan meminjamkan poin itu kepada Nona Meng. Akan tetapi Dekan Dongfang memberitahu jika poin kontribusi tidak bisa dipindah tangankan atau poin itu akan hangus dan terbakar. Lalu Dekan Dongfang memberitahu jika ingin mendapatkan poin kontribusi itu ada caranya. Kemudian Dekan menjelaskan jika ribuan tahun yang lalu para dewa dan iblis berperang dan gugur di hutan gunung di belakang akademi, dan itu awalnya bukanlah hal yang aneh. Sampai seseorang menemukan sepotong tulang dewa, dan cerita itu sama persis dengan cerita yang disampaikan senior besar Leng Feng kepada Chen Nan dan teman-temannya. Di sisi lain saat ini terlihat Chen Nan dan temannya sudah memasuki hutan di belakang akademi. Sesampainya di sana, Chen Nan merasakan aura yang mendominasi, perasaannya juga sangat familiar. Dan itu lumayan mirip dengan makam dewa dan iblis. Lalu dia mulai mempertanyakan apakah mayat dewa dan iblis benar-benar terkubur di hutan tersebut. Chen Nan saat itu juga merasakan niat jahat dari makhluk asing. Tak lupa kemudian dia diserang oleh banyak monster-monster jahat. Kini Chen Nan berusaha untuk menyerang binatang jahat itu. Anehnya di sini yang bisa melihat binatang jahat itu hanya Chen Nan. Lalu kini mereka bertampur dengan naga penjaga pohon. Chen Nan akhirnya bisa memasuki pohon itu. Ternyata di dalam sana sudah ada Nona Meng. Di sana Nona Meng ternyata sudah memiliki tulang dewa yang sedang mereka cari. Saat ini mereka berdua, Nona Meng dan Chen Nan, sudah saling serang. Mereka berdua saling menyerang dan tidak ada yang mau mengalah. Kini pertempuran mereka berdua sampai ke dasar danau. Di sana mereka bertemu dengan monster laut. Terlihat saat ini mereka masih di dasar danau dan Nona Meng kini diserang oleh monster danau. Namun karena tidak tega, Chen Nan pun berniat untuk membantu Nona Meng. Setelah membantu Nona Meng, kini Chen Nan terus berenang ke dasar danau. Hingga dia melihat tongkat Gio. Di sana dia berpikir jika itu adalah sesuatu yang tidak mau dicerahkan dewa sampai mati. Pasti asal-usul trompet itu sangat mendalam. Dia lalu menyentuh trompet itu. Seketika itu terjadilah getaran ledakan yang sangat besar dan kuat. Kini Chen Nan sudah berada di bawah alam sadarannya. Di sana ada yang memanggil namanya dengan Chen Nan dan Xiao Bai. Lalu seorang dewa iblis datang menghampirinya dan dewa iblis itu berkata,
Selama kesadaran ilahi tidak mati, semua dewa dan iblis kuat akan membantunya. Tidak peduli berapa kali bereinkarnasi, dia Chenan memiliki harapan untuk mengalahkan langit. Segala sesuatu hampa dalam keabadian, 6 jalur reinkarnasi. Ternyata yang berbicara itu adalah ayahnya Chenan. Ketika Chenan mendekatinya, tiba-tiba ayahnya berubah menjadi abu. Lalu datanglah visual Yusin. Di sana Yusin berkata, ketika Chenan menjadi tua, bisakah Chenan tetap memikirkan seorang gadis bernama Yusin? Kemudian dia tersadarkan dan saat ini Chenan sudah dililit oleh tentakel cumi-cumi. Nona Meng yang saat ini membantunya, lalu Nona Meng menyelam kembali untuk mendapatkan tulang dewa iblis, dan kini Nona Meng berhasil mendapatkannya. Akan tetapi membawanya tidak semudah itu. Kini para monster yang menjaga tulang dewa iblis murka dan mulai membuat serangan. Di sisi lain saat ini Chenan yang sudah kembali ke permukaan, dia merasakan hal yang aneh. Ternyata trompet Tongkagyo itu telah menyatu dalam tubuhnya. Kemudian dia kembali menyelam ke dasar danau untuk melihat Nona Meng. Benar saja saat ini terlihat Nona Meng sudah akan ditelan oleh monster cumi. Untung saja Chenan segera menyelamatkannya. Sesaat kemudian Chenan bisa melumpuhkan monster itu, dan kini monster itu sudah akan meledak. Lalu mereka berdua berpikir keras untuk keluar dari tempat itu. Kemudian mereka bekerja sama menyatukan kekuatannya. Tak lama kemudian mereka bisa keluar dari danau itu dan Nona Meng berhasil mendapatkan bagian tulang dewa iblis. Saat ini terlihat Nona Meng senior Kai Wen dan senior besar Leng Feng. Nona Meng sudah sederhana diri. Kini dia mulai cerita kepada senior Leng Feng tentang apa yang terjadi. Lalu dia juga menanyakan keberadaan Chenan, karena dia mengambil tulang dewa itu bersama dengan Chenan. Di sisi lain saat ini Chenan tersangkut di cabang pohon. Lalu tak lama kemudian dia diselamatkan oleh Cuyu. Ternyata sama dengan Nona Meng KR, Chenan juga telah pingsan selama 2 hari. Tak lama kemudian mereka bertiga diserang oleh naga bersayap. Naga itu memiliki kekuatan hipnotis dan ilusi di matanya. Untungnya mereka dibantu dan diselamatkan oleh senior Leng Feng. Di saat itu juga senior Leng Feng mengatakan jika mereka bertiga bisa masuk ke Akademi Shenlan. Saat ini di lapangan akademi, dekan mengumumkan jika Chenan Cuyu Guan Hao telah resmi menjadi murid akademi. Di sisi lain ada seseorang yang berniat jahat, dia juga mempertanyakan keberadaan tongkat Gyo. Terlihat saat ini mereka bertiga, Cuyu, Chenan, Guan Hao, sedang melihat-lihat Akademi Shenlan. Mereka bertiga terlihat sangat kagum dengan besar dan luasnya akademi. Mereka bertiga berkeliling akademi dan melihat-lihat diantar oleh senior Kai Wen. Namun seperti biasanya senior Kai Wen selalu memprovokasi dan Cuyu yang sumbu pendek akhirnya terpancing juga. Di sini Chenan sudah menjadi idolanya murid-murid perempuan di akademi. Berita tentang Chenan dan ketampanannya begitu cepat terdengar sampai mengalahkan ketenaran senior Kai Wen. Lalu Chenan pun melarikan diri dari kejaran murid-murid wanita. Karena Chenan tidak mau terlalu menarik perhatian orang. Chenan saat ini menuju ke kamarnya. Kemudian Guan Hao menghampirinya dan mengingatkan Chenan jika saat ini ada perjamuan penerimaan siswa baru. Karena Chenan memiliki rencana lain, dia beralasan sedang terluka. Jadi tidak akan menghadiri pesta penyambutan itu. Kemudian dia dan Dong Dong pergi ke perpustakaan secara diam-diam. Ketika di akademi sedang diadakan perjamuan, mungkin ini waktu yang tepat bagi Chenan untuk ke perpustakaan. Karena semua orang sedang menghadiri acara perjamuan. Saat ini terlihat Chenan sudah memasuki area perpustakaan bersama Dong Dong.
Tujuan mereka ke sana adalah untuk mencari esensi langit. Dari desas-desus yang terdengar, buku itu merupakan harta karun Akademi Shenlan. Buku itu mencatat sejarah dari metode rahasia yang hilang di benua Tianyuan selama puluhan ribu tahun. Di saat Chen Nan memasuki perpustakaan, dia meminta Dongdong untuk berjaga-jaga di depan. Lalu dengan cepatnya, Chen Nan segera menuju ke perpustakaan, namun saat dia ingin membuka pintu perpustakaan, dia mengalami kesulitan. Karena pintu itu sudah memiliki berlapis-lapis keamanan. Lalu dia mengurungkan niatnya untuk sementara waktu dan kini dia akan kembali. Namun di tengah perjalanannya dia melihat seseorang yang ada di perpustakaan itu. Setelah dia melihat di balik jendela, ternyata yang sedang membaca buku kuno itu adalah Nona Meng GR. Nona Meng bergumam Akademi Shenlan memang pantas menjadi surga ilmu pengetahuan. Metode hati sekte Tantai Nona Meng yang hilang ternyata ada salinan aslinya. Pantas saja guru Nona Meng setiap tahun mengirim murid untuk pertukaran ke Akademi Shenlan. Chen Nan kemudian ketahuan oleh Nona Meng karena sedang mengintip. Kemudian Chen Nan dan Dongdong melarikan diri agar tidak ditangkap oleh Nona Meng. Namun tidak disangka, Chen Nan kini masuk ke asrama putri sehingga itu menimbulkan kegaduhan di akademi. Chen Nan saat ini dikejar oleh murid wanita akademi, sehingga kini dia melarikan diri dan sampailah dia di hutan. Tak menunggu waktu lama, dia langsung diserang oleh monster yang tidak dikenal. Saat ini Chen Nan sedikit merasa kewalahan dalam menghadapi serangan dari monster itu. Chen Nan mencoba berbagai cara untuk mencari titik lemah dari monster itu. Namun usaha Chen Nan itu belum membuahkan hasil. Akhirnya Chen Nan mengetahui titik lemahnya, yaitu dengan cahaya terang. Dengan cahaya itu Chen Nan bisa mengalahkan monster jelek itu Sun Yuan. Tak lama kemudian kakak monster jelek itu datang, karena ketika Sun Yuan kalah dia langsung meminta bantuan kakaknya. Kini kakaknya datang untuk membantu Sun Yuan. Saat ini kakak Sang Yuan, Chong Yan Benti, sedang menyerang Chen Nan. Terlihat di serangan pertama ini, Chen Nan dengan mudah bisa mengalahkan Chong Yan Benti. Chen Nan begitu lega karena ternyata mengalahkannya jauh lebih mudah. Akan tetapi itu hanya tipuannya saja. Kini Chong Yan Benti kembali ke wujud aslinya. Kini kekuatannya juga jauh lebih besar. Chen Nan terlihat sangat kewalahan menahan serangan dari Chong Yan Benti. Di saat Chen Nan benar-benar kalah dan terluka hingga mengeluarkan darah, dia tiba-tiba didatangi oleh ayahnya di dalam bawah sadarnya. Dia menanyakan kepada ayahnya kenapa dia dilahirkan kembali. Kemudian ayah Chen Nan mencoba memberikan dia penjelasan. Ayah Chen Nan mengatakan orang berlatih hanya untuk menyempurnakan ki. Mereka yang mengelola ki kehidupan akan dapat keberuntungan langit. Mereka yang mengelola ki kematian akan berbalik melawan langit. Keluarga Chen memiliki keterampilan rahasia yang dapat dilatih saat nafas menyatu ataupun melawan. Setelah berhasil dilatih dapat melangkah ke ranah Mirtial Fairy. Tak lama kemudian Chen Nan kembali ke alam sadarnya. Dia sudah bersiap untuk melawan iblis Chong Yan Benti. Kini giliran Chong Yan Benti yang terkejut dengan kekuatan Chen Nan. Karena sebelumnya nafas Chen Nan sudah terengah-engah. Kini dia kembali dengan kekuatan dan tenaga baru. Saat ini terlihat Chong Yan Benti yang terluka akibat menerima serangan dari Chen Nan. Begitu juga dengan Chen Nan, dia terlihat lemah dan terluka karena dengan kemampuannya saat ini menggunakan keterampilan rahasia pembali. Untuk mengeluarkan serangan kuat ternyata terlalu dipaksakan itu akan membuatnya terluka. Kini senior besar Leng Feng datang ke hutan itu. Di sana senior langsung memadamkan api. Dia juga memukul dua iblis.
sehingga dua iblis itu pergi dan melarikan diri. Ternyata senior Leng Feng malam itu sedang berpatroli, sehingga dia melihat keributan di hutan lalu dia mendatangi hutan itu. Senior besar Leng Feng pun melaporkan kejadian itu kepada wakil dekan Yowu. Namun Chen Nan segera mencegahnya, kemudian mereka berdua melakukan kesepakatan. Senior Leng Feng tidak akan memberitahukan kejadian malam ini kepada wakil dekan. Dengan syarat ketika Chen Nan sudah sembuh, dia harus mengajari senior Leng Feng ilmu pedang yang dimilikinya. Di sisi lain saat ini terlihat Dong Dong sedang disandera oleh Nona Meng. Dong Dong berusaha untuk merayu Nona Meng agar tertarik kepadanya, sehingga dia dapat terbebas dari sandera Nona Meng. Akan tetapi Nona Meng terlihat masih saja tidak bergeming. Ternyata Nona Meng juga mengerti bahasa Dong Dong, sehingga Nona Meng mendengar apa yang barusan Dong Dong katakan. Namun sayangnya Dong Dong keceplosan dan dia mengatakan jika yang menyelinap ke perpustakaan adalah Chen Nan. Namun Dong Dong berdalih jika Chen Nan memang ke perpustakaan tapi untuk menemui Nona Meng, karena Chen Nan naksir dengan Nona Meng. Dan untuk sementara Nona Meng melepaskan Dong Dong dan mencoba percaya ke perkataan Dong Dong. Kini berita tentang Chen Nan naksir Nona Meng sudah tersebar di seluruh murid-murid akademi. Kini semakin banyak orang yang membicarakan gosip hubungan Chen Nan dan Nona Meng. Berita itu pun sampai juga ke telinga senior Kai Wen. Mendengar itu dia pun menjadi semakin murka dengan Chen Nan. 你什么时候吃了本宝宝的眼泪？谭台派修炼的上古秘法，这是谭台城独有的一口香。他暗恋你，暗恋我？我肯定不会乱说的。若是陈南知道，本宝宝也没有好事，你们也放心吧。 Saat ini terlihat beberapa orang sedang membicarakan penyusup di asrama putri. Berita yang mereka sebarkan dan ceritakan sangat simpang siur. Kemudian terlihat juga Cuyu dan Guan Hao. Kini mereka sepertinya sedang mencemaskan keadaan Chen Nan. Mereka akan menuju ke suatu tempat. Sebelumnya mereka juga sedang bertanya-tanya tentang siapa yang menyerang Chen Nan. Kini sampailah mereka ke toko penjual obat. Di sana Cuyu segera memberikan resep obat kepada pemilik toko. Si pemilik toko obat itu mengatakan jika resep yang dibawa Cuyu itu merupakan resep lama. Lalu dia menawarkan obat yang terbaru untuk Cuyu. Namun Cuyu tidak menghiraukannya. Setelah penjual obat itu melihat stempel dari Nona Dongfang, maka penjual obat itu langsung berubah menjadi ramah. Kini dia mengajak Cuyu dan Guan Hao untuk masuk ke dalam ruangan. Di sana dia menunjukkan obat langka yang dimiliki oleh tokonya. Kini beberapa orang memasuki toko obat itu dan langsung mengambil paksa obat yang dipesan oleh Cuyu. Sontak saja hal itu memancing keributan. Cuyu tidak terima jika obatnya diambil dan kini Cuyu menyerang orang-orang itu. Kini giliran bos para perusuh itu yang melawan Cuyu. Terlihat bos itu memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kini Cuyu sedikit mengalami kewalahan, namun itu tidak berlangsung lama. Kini Cuyu bisa mengatasi hal itu dan bos kecil itu kini sedikit mengalami kekalahan. Tak lama kemudian datanglah Nona Dongfang dan menghampiri Cuyu. Di sana Nona Dongfang memberitahu Cuyu jika dia adalah utusan yang khusus, dikirim oleh Akademi Xianwu ke Akademi Shenlan. Di sana Dongfang mengatakan kepada Cuyu agar dirinya tidak merusak hubungan kedua keluarga. Namun mereka berdua masih saja tetap saling menyerang dan kali ini terlihat utusan akademi itu benar-benar mengalami kekalahan. Saat ini terlihat Chen Nan sedang dalam pemulihan. Dia pulih lebih cepat setelah meminum pil pemulih 9 putaran. Hanya dalam 2 hari nafas batinnya Chen Nan sudah kembali normal. Kemudian dia mengingat pesan ayahnya, jika berhasil melatih keterampilan rahasia keluarga Chen, maka dapat mencapai ranah martial immortal. Saat ini dia berada di alam bawah sadarnya. Di sana dia melihat dewa dan iblis saling bertempur. Ternyata di sana adalah ruang kesadaran tongkat Gyo. Dia saat ini mulai mengerti
Dewa Agung ini tewas puluhan ribu tahun yang lalu, dan kesadarannya bahkan masih bisa melawan musuhnya. Lalu dengan tongkat giok yang dibawa Chenan, akhirnya dewa itu bisa menghabisi iblis. Namun sayangnya tubuh dewa juga secara otomatis hancur karena kekuatan giok itu. Beberapa saat sebelum tubuh dewa menghilang, dewa memberikan pesan kepada Chenan untuk segera mempelajari tongkat giok dan segera menemukan bagian tubuh dewa yang hilang. 打败你们这些逆天者，不是由我们破灭斗说了算。万年不行，就再战1万年。真没想到他的身世居然还在同对手。要尽早找到我的另一件神器。 Saat ini Cuyu sedang berada di kerajaan Dongchu. Dia melihat istana Dongchu sudah hancur berantakan. Di sana ayah Cuyu juga terlihat sedang terluka parah. Ternyata yang membuat kekacauan itu semua adalah ulah dari Renjian. Cuyu terlihat begitu kesal dan marah kepada Renjian karena telah membuat kekacauan itu. Di saat dia akan menyerang Renjian, Cuyu lebih dulu mendapat serangan dari Renjian. Ketika Renjian akan membunuh Cuyu di waktu yang tepat, kakak Cuyu yaitu Cuyue segera menghalanginya. Saat ini Cuyue sudah tewas di tangan Renjian. Cuyu pun semakin murka melihatnya, namun itu semua hanyalah mimpi Cuyu. Karena dia sedang tidak enak badan akibat racun yang sudah menyebar. Untungnya Chenan segera datang dan segera mengobati Cuyu. Dengan kekuatan jari pengurung dewa dapat mengunci energi dan memulihkan kesadaran. Secara perlahan racun yang ada di dalam tubuh Cuyu berangsur menghilang. Kini Cuyu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ketika Chenan akan meninggalkan Cuyu dan pergi dari asrama wanita, dia ketahuan oleh Dongfang yang kebetulan ingin membasuh Cuyu. Tidak menunggu waktu lama, Dongfang dengan cekatan segera menyerang Chenan. Hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Tak disangka akibat terpleset, Chenan kemudian jatuh ke pelukan Dongfang. Tentu saja hal itu membuat Dongfang terkejut sekaligus semakin bertambah murka. Sungguh nasib Chenan malam ini kurang beruntung. Setelah dia berhasil meloloskan diri dari serangan Dongfang, kali ini dia ditangkap basah oleh Nona Mengkeer. Kemudian tanpa berlama-lama Nona Mengkeer segera menyerang Chenan. Sepertinya Nona Mengkeer benar-benar sangat murka, ditambah lagi dia salah paham dengan apa yang terjadi. Nona Mengkeer kali ini sangat serius dalam menyerang Chenan. Sedangkan di asrama putri sudah begitu ramai dan mereka semua berniat untuk menangkap penyusup itu. Saat ini posisi Chenan sedang tidak beruntung. Dia sudah terkepung dari segala arah. Di saat yang mendesak seperti itu, dia tidak ingin memakai kekuatan spiritualnya. Karena hal itu hanya akan membuat dia menjadi pusat perhatian lalu ketahuan oleh semua orang. Kemudian ada salah satu kamar dia di asrama wanita yang berbaik hati ingin menyembunyikan Chenan. Dengan terpaksa Chenan pun masuk ke kamar wanita itu. Sesampainya di sana dia sangat terkejut karena dia saat ini berada di sebuah hutan. Dan ada sungai dan di sana terdapat wanita cantik yang sedang berendam. Di sana wanita itu mencoba untuk merayu Chenan. Sebagai seorang laki-laki normal, Chenan pun sedikit terpesona dengan kecantikan wanita itu. Kali ini Chenan benar-benar terhipnotis. Dia mulai terbuai dengan rayuan gadis-gadis cantik itu. Namun itu tidak berlangsung lama, Chenan untungnya segera tersadar dan dia langsung pergi meninggalkan gadis-gadis itu. 多谢美女帮忙。你也不过来抱抱人家。你认识我？ Saat ini terlihat Nona Meng sedang menghadap dan bertemu dengan wakil dekan You. Di sana dia berbicara dan mencurigai Chenan. Dia curiga Chenan merupakan anggota dari alam kehancuran.
karena gerak-gerik Chenan yang menurut Nona Meng sangat mencurigakan. Namun wakil ketua Yao yang akan mengujinya sendiri dengan caranya. Akan tetapi wakil ketua Yao butuh bantuan Nona Meng untuk melaksanakan rencananya itu. Bertempat di kamar Chenan saat ini Guan Hao sedang membantu Chenan untuk mengobati lukanya. Guan Hao juga memberitahu Chenan jika kompetisi bela diri tahunan antara Akademi Shenlan dan Xianwu akan segera dimulai. Hari ini akan diumumkan area pelatihan tingkat 3 di hutan pereruntuhan dan telah dibuka untuk pelatihan. Namun Chenan tidak tertarik dengan kompetisi itu. Dia lebih tertarik untuk membersihkan dan menjaga perpustakaan menggantikan Guan Hao. Dengan begitu Chenan tidak usah bersusah payah untuk menyelinap ke perpustakaan demi mencari buku sutra esensi langit yang sangat dia inginkan. Pagi harinya Chenan dengan hati gembira sedang pergi ke perpustakaan dengan membawa alat kebersihan. Di saat waktu jam istirahat, dia pun segera melancarkan aksinya. Namun sudah dengan susah payah dan usaha maksimal, pintu itu tetap saja masih tidak bisa terbuka. Kini wakil dekan Yao datang menghampirinya, dan tak lama kemudian Chenan diberi pelajaran dengan menjadi bulan-bulanan naga bersayap. Hingga dia berteriak meminta maaf dan mengakui kesalahannya kepada dekan Yao. Saat ini Dong Dong pun tidak mau mengambil resiko. Dia memilih untuk bersekutu dengan naga bersayap dan mengkhianati Chenan untuk sementara waktu. Daripada dia memilih untuk membela Chenan, dia Dong Dong juga akan terkena hukuman bersama Chenan. Malam pun tiba dan untuk sementara waktu hukuman dihentikan. Kini Chenan benar-benar meminta ampun kepada wakil dekan Yao. Di sini wakil dekan mau memaafkan Chenan, namun dengan satu syarat. Wakil dekan Yao ingin agar Chenan mengikuti kompetisi dan menjadi perwakilan Akademi Shenlan bertarung melawan Akademi Xianwu. Pada awalnya Chenan tidak menyetujui hal itu. Akan tetapi wakil dekan mengancamnya dia akan dihukum sesuai aturan. Karena telah 2 kali menyelinap ke asrama putri dan mengintip Nona Dongfang yang sedang mandi. Tanpa berpikir panjang, Chenan lalu segera menyetujui permintaan wakil dekan Yao untuk ikut kompetisi melawan Akademi Xianwu. Wakil dekan Yao kemudian mengatakan jika mulai besok Chenan dapat berlatih di situs perang dewa. Wakil dekan kemudian memberi Chenan kabar gembira. Jika Chenan menang dalam kompetisi itu, Chenan diizinkan untuk membaca buku dari perpustakaan sepuasnya. Saat ini terlihat Cuyu dan Guan Hao berada di area latihan akademi. Kini mereka berdua mendapat ujian pertama. Mereka berdua diserang oleh monster iblis. Namun dengan mudahnya Cuyu bisa melawan dan mengalahkan monster iblis itu. Masih di area pelatihan akademi, namun di sisi yang lain saat ini terlihat Chenan sudah kedatangan tamunya. Kini Chenan diserang oleh 3 saudara iblis sekaligus. Namun Chenan kali ini tidak merasa takut dalam menghadapi mereka bertiga. Ternyata mereka tidak datang bertiga melainkan berempat. Kini iblis 3 bersaudara itu telah bersekutu dengan monster laba-laba. Setelah lama melawan monster laba-laba, kali ini Chenan sedikit lengah. Dia kini dibawa oleh monster laba-laba ke alamnya. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Chenan lagi-lagi cepat tersadar dari ilusi monster laba-laba. Kini kesadarannya telah kembali. Chenan kini berada di area latihan akademi. Tidak disangka saat ini senior Kai Wen juga bersekutu dengan melawan Chenan. Kebetulan malam ini adalah giliran dia yaitu Kai Wen untuk berpatroli. Terlihat Dong Dong yang terjatuh karena dilempar Chenan demi menyelamatkan Dong Dong. Lalu kini Dong Dong berinisiatif untuk meminta bantuan karena Chenan dikepung oleh 5 orang sekaligus. Namun niat itu diurungkan dan saat ini dia masih tetap di sana.
Dongdong tidak mau meninggalkan Chenan karena jika dia pergi nanti tidak ada yang akan membantunya. Kini Dongdong secara tiba-tiba berkultivasi karena dia sudah berniat untuk membantu Chenan. Itu juga pesan dari Mediang Aofeng. Saat ini Dongdong sedang menuju ke tempatnya Chenan. Di sisi lain saat ini terlihat Chenan sedang diserang oleh 6 musuhnya. Sekuat tenaga Chenan melawan mereka semua. Untungnya di waktu yang tepat datanglah Dongdong untuk membantu Chenan. Saat ini kekuatan Dongdong sudah di level naga suci tingkat 5. Dengan kekuatannya saat ini, Dongdong mampu membuat lawannya merasa kerepotan. Karena Dongdong merasa lapar dan energinya sudah habis, kini dia mengajak Chenan untuk melarikan diri. Di sisi lain saat ini musuh-musuhnya Chenan sedang berkumpul. Di sana senior Kai Wen sangat yakin jika Chenan dan Dongdong akan mati. Karena mereka berdua ternyata memasuki area hutan yang merupakan tempat terlarang. Orang-orang yang masuk akan mati tanpa ragu. Kembali ke Chenan dan Dongdong, saat ini Dongdong benar-benar merasa lapar. Hingga dia tidak dapat terbang kembali, kini mereka berdua jatuh ke lembah tebing. Di tempat itu mereka melihat banyak kerangka hingga mereka bingung tempat apa yang saat ini mereka kunjungi. Di saat mereka masih mengobservasi tempat itu, tiba-tiba muncullah bunga karena bunga itu sangat cantik dan menarik perhatian Dongdong. Kini dia berusaha untuk memakannya. Namun bunga itu baru disentuh Dongdong, tiba-tiba bunga itu menarik tangan Dongdong. Untung saja Chenan cekatan dan menyelamatkan Dongdong. Saat ini Dongdong dan Chenan melarikan diri dan terlihat bunga-bunga itu semakin banyak bermunculan dan tumbuh dengan cepat. Ternyata itu adalah bunga pemakan roh. Mereka hidup dengan kekuatan spiritual, semakin banyak makan akan semakin kuat. Keadaan terlihat sangat buruk. Sepertinya ada semacam kekuatan di sini yang dapat menarik kekuatan spiritual praktisi. Bukan hanya melemahkan keterampilan, juga akan menarik binatang pemakan roh yang hidup dari kekuatan spiritual. Saat ini pelarian mereka menemukan jalan buntu. Di hadapan mereka saat ini ada jebakan yang siap menerkam mereka. Kemudian sayup-sayup terdengar suara yang memerintahkan mereka untuk menuju kuil iblis. Dan di kuil itu roh iblis pemakan jiwa tidak berani datang. Chenan pun menuruti perintah itu. Kini dia dan Dongdong sedang berlari untuk menuju kuil iblis itu. Kini tibalah mereka ke kuil iblis. Tempat itu terlihat sangat aneh dan menyeramkan. Chenan lalu mengobservasi kuil itu, kini dia merasa sangat familiar dengan tempat itu. Chenan dan Dongdong kini memasuki kuil iblis. Di sana dia melihat patung dewa dan iblis persis seperti di mimpinya. Ketika dia melihat patung itu, tiba-tiba mata patung itu mengeluarkan sinar dan menyerangnya. Kini Chenan dan Dongdong sudah sama-sama kelelahan dan kehabisan energi untuk melawan roh dewa iblis. Untungnya tongkat Gyo bisa menyelamatkan Chenan dari serangan itu. Saat ini Dongdong sedang dihampiri oleh lelaki tua. Chenan yang melihat itu pun sangat khawatir. Lalu dia berusaha untuk menyerang Pak Tua itu. Kemudian Pak Tua itu pun mengatakan jika dirinya tidak akan berbuat apa-apa kepada Dongdong. Beliau kini memeriksa keadaan Dongdong dan mengatakan kepada Chenan jika Dongdong kehabisan kekuatan spiritual dan tidak sadarkan diri. Namun Chenan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Tua itu. Dia lebih percaya dengan apa yang dirinya lihat. Kemudian Chenan pun menyerang Pak Tua itu, namun Pak Tua itu dapat menghindari serangan Chenan. Kini giliran Pak Tua yang menyerang Chenan. Namun hal yang tidak disangka, setelah Pak Tua itu menyerang Chenan, beliau tertawa bahagia. Dia berkata jika saat ini adalah saat yang dia tunggu-tunggu. Dia sudah hidup sangat lama, namun baru kali ini dia merasa bahagia.
Lalu Pak Tua itu berkata kepada Chenan, apakah Chenan selama ini tidak menyadari kenapa Chenan bisa mengendalikan busur Hoi dan mendapatkan pengakuan tongkat Gyo. Pernahkah Chenan mendengar mengapa 1000 tahun yang lalu para dewa dan iblis musnah? Pak Tua itu melanjutkan ceritanya jika tuannya adalah salah satu dewa iblis kuno yang gugur saat itu. Pak Tua juga menjelaskan jika suara yang memberitahu Chenan itu merupakan suara dari gumpalan lumpur busuk di bawah tanah ini. Pak Tua juga mengatakan kepada Chenan jika tidak perlu mempercayai perkataan dan suara itu. Kemudian Pak Tua itu mengeluarkan kekuatannya. Karena kekuatan itu sangat kuat, hingga membuat Chenan tidak bisa mengendalikannya dan kini tubuh Chenan tidak dapat digerakkan. Lalu Pak Tua itu melanjutkan perkataannya, dia diberi pesan oleh tuannya. Jika bertemu dengan seseorang yang memiliki peta asal mula Dewa Iblis, maka Pak Tua itu harus menyerahkan sisa kesadaran roh di dalam kuil ini kepada orang itu. Kemudian Pak Tua itu juga berkata kepada Chenan. Pak Tua berharap Chenan tidak mengecewakannya dan tuannya. Tidak menunggu waktu lama, Pak Tua segera melaksanakan perintah mediang tuannya itu. Kini jiwa Chenan sedang berada di tempat yang belum dia ketahui. Di tempat itu terdapat 2 orang tetua. Saat ini terlihat kedua tetua itu sedang berkomunikasi dan menyerang eksistensi yang masih belum teridentifikasi. 就算你们2个联起手来，如此，那你为何将天眼根木两条生魂了？都有天命定数的安排。 Pertarungan itu terlihat begitu sengit dan menguras energi. Dan Chenan hanya mengamatinya. Kini ketika salah satu dari tetua itu memanggil Nam Xiao Bao, tiba-tiba tubuh Chenan dimasuki roh. Kini tubuh Chenan dapat bergerak sendiri dan mendekati tetua itu dan Chenan memanggil salah satu tetua dengan panggilan ayah. Kini mereka bertiga memenangkan pertarungan dengan eksistensi alam semesta. Para tetua terlihat sangat puas dengan hal itu. Kini secara perlahan ingatan Chenan mulai kembali hingga kini dia mengetahui asal-usulnya. Saat ini dia sudah kembali ke alam nyata di kuil iblis. Pak Tua itu mengatakan kepada Chenan jika saat ini Chenan telah mengetahui jawaban dari semua pertanyaannya selama ini. Menurut Pak Tua itu semua merupakan ingatan peta asal mula Dewa Iblis yang tersimpan dalam tubuh Chenan. Setelah Pak Tua mengatakan itu semua dan merasa telah menyelesaikan tugasnya, Pak Tua kini pun musnah dan menyuruh Chenan untuk segera meninggalkan tempat itu. Saat ini Chenan terlihat sedang berlari untuk meninggalkan kuil iblis yang kini sudah runtuh. Namun dia juga sedang diserang oleh naga emas ungu. Chenan mengatakan jika naga emas ungu tidak tahu berterima kasih. Karena dia sudah dibebaskan oleh Chenan, namun kini dirinya menyerang Chenan. Hal itu menandakan jika naga emas ungu tidak bisa membedakan benar dan salah. Saat ini Chenan sudah tidak mampu lagi untuk melawan naga emas ungu karena tenaganya sudah terkuras habis saat menahan keruntuhan kuil iblis. Jika dia memaksa untuk menggunakan busur Hoi, maka dia akan terkena serangan balik. Lalu Chenan memuntahkan darah dan darah Chenan segera diidentifikasi oleh naga ungu. Sehingga kini naga ungu mengetahui jika darah Chenan memiliki aroma darah dewa. Sehingga Chenan ternyata memiliki darah klan dewa kuno. Dan karena itulah naga ungu semakin semangat untuk membunuh Chenan. Saat ini Chenan benar-benar sudah tidak bisa menyerang lagi. Dia hanya bisa lari untuk menghindari serangan naga ungu. Di saat itulah bantuan datang. Nona Meng GR datang tepat waktu untuk membantu Chenan. Dan kini Nona Meng menyerang naga emas ungu. Di sini terlihat naga emas ungu sedang memprovokasi Nona Meng dan juga Chenan. Ternyata naga emas ini banyak bicara. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Chenan kembali menyerang naga emas ungu. Namun lagi-lagi serangan Chenan belum mampu membuat naga emas ungu terluka maupun tumbang.
Namun dengan kerjasama yang dilakukan Chenan dan Nona Meng, akhirnya berhasil membuat naga emas ungu terluka walaupun sedikit. Dan sisiknya yang indah hancur berantakan. Mengetahui sisiknya ada yang terkelupas, naga emas semakin jengkel dan murka. Kini dia mulai membabi buta untuk menyerang Chenan dan Nona Meng. Posisi mereka berdua saat ini sedang terpojok. Mereka berdua benar-benar sudah kehabisan tenaga untuk melawan naga emas ungu. Akan tetapi kini tongkat Gyo yang telah menyatu dengan tubuh Chenan lah yang saat ini menyerang naga emas ungu itu. Serangan itu cukup berhasil, kini naga emas ungu menjadi tidak berdaya. Di saat dirinya tersedot oleh kekuatan tongkat Gyo, disitulah dia sempat-sempatnya membuat negosiasi dengan Nona Meng KR untuk merayu Chenan agar tidak menghabisinya dan sebagai gantinya naga emas akan patuh dan menjadi anak buahnya. Di sini terjadi kesalahpahaman. Nona Meng KR tetap percaya jika Chenan merupakan anggota dari kelompok aliran kehancuran. Lalu kini Nona Meng KR memberikan alasannya kenapa dirinya mencurigai Chenan. Di saat mereka berdua sedang berdebat, kondisi itu diperparah dengan provokasi yang dilakukan oleh naga emas ungu kepada Nona Meng. Naga emas mengatakan jika Chenan memiliki tongkat Gyo dan hal itu yang tidak diketahui oleh Nona Meng. Kemudian Chenan menjelaskan jika dia mendapatkan tongkat Gyo itu saat dirinya akan mengambil potongan tubuh Dewa Iblis bersama Nona Meng. Di sana Chenan juga mengatakan jika dirinya tidak mengetahui kenapa tongkat Gyo itu bisa bersatu dalam dirinya. Dengan terpaksa Nona Meng pun menerima penjelasan itu. Kini dirinya dan Chenan akan pergi ke suatu tempat untuk menangkap komplotan dari aliran kehancuran. Di sini naga emas ungu sudah menjadi pengikut Chenan. Dia juga sudah mendapat kontrak dengan Chenan dari tongkat Gyo. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Oke cuy, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berak. Oke, sekian, terima kasih.